Bapak, Ibu, dan Saudara, Shalom. Perenungan kita saat ini terkait dengan persiapan kita semua untuk menanggapi undangan Tuhan dalam perjamuan kudus, di mana kita akan bersama-sama merayakan perjamuan kudus bersama Tuhan di ibadah Minggu tanggal 3 Oktober 2021. Di momen itu kita juga akan memperingati Hari Pekabaran Injil Indonesia. Jadi perjamuan kudus ini adalah dalam rangka HPKD, Hari Perjamuan Kudus Sedunia, dan juga ada HPII, dan juga ada Bulan Keluarga, di mana diawali tanggal 3 Oktober. Jadi ibadah minggu depan itu ada 3 hal yang akan menjadi momentum kita untuk bisa menggairahkan kehidupan spiritual kita. HPKD, HPII, dan Bulan Keluarga. Nah, kita akan mencoba lebih memaknai tentang kehidupan keluarga yang merasakan berkat Tuhan, merasakan keselamatan yang Tuhan berikan, dihayati dalam perjamuan kudus, dan juga memaknai tugas panggilan keluarga untuk mewartakan Injil. Tema renungan kita adalah keluarga yang memberitakan Injil. Diambil dari Nats Kitab Ulangan pasal 6 ayat 6 dan 7. Yang demikian: apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Ya, ini nats yang sering kita pergumulkan, bagaimana peran dari sebuah keluarga
peran dari orang tua untuk mengajarkan tentang bagaimana karya Allah, sabda Allah itu diwariskan kepada generasi berikutnya. Menarik, keluarga mengupayakan bagaimana sabda Tuhan itu dihayati, dirasakan, dan dihidupi dalam kehidupan keluarganya. Hari ini masih ada beberapa atau mungkin banyak keluarga yang belum memahami secara utuh bahwa keluarga itu adalah gereja yang terkecil. Ya. Keluarga adalah gereja yang terkecil, atau sebenarnya dapat dikatakan keluarga itu adalah gereja inti. Maka ada tugas panggilan yang Tuhan kehendaki yang harusnya dilakukan oleh keluarga. Ya. Kesadaran sebuah keluarga untuk terus menikmati berkat Tuhan, pertolongan Tuhan, itu kemudian dihidupi dalam pengajaran bahwa di dalam keluarga itu ditanamkan tentang bagaimana Allah yang berkarya, Allah yang berperan, ditanamkan nilai-nilai dasar dari keimanan anak-anak kita, keimanan generasi berikutnya. Sadar atau tidak, generasi muda hari ini begitu bisa mengakses informasi dari mana-mana. Kita semua bahkan begitu terbuka menerima informasi dari manapun, dan itu menjadi akses yang lebih menarik, dirasakan, dinikmati oleh kaula muda daripada harus mendengarkan petuah-petuah orang tua, daripada menerima informasi dari keluarga. Ini kan sesuatu yang sebenarnya harus kita tata ulang, bahwa kita tidak punya kekuatan untuk membendung kemajuan teknologi yang begitu dahsyat, tetapi paling tidak keluarga tetap mengantisipasi dengan berperilaku seperti yang sudah Tuhan sabdakan hari ini, mengajarkan tentang kasih Allah berulang-ulang kepada generasi atau anak-anak kita, menanamkan nilai-nilai tentang iman yang mendasar yang harus dimiliki oleh generasi muda dan kita semua. Ya, maka jika tema kita adalah keluarga yang memberitakan Injil, mestinya dipahami yang pertama, keluarga kita lebih dahulu harus mengalami Injil itu sendiri. Nah, Injil itu apa? Injil itu kabar sukacita, Evangelion. Dan Injil itu kita terima, sukacita itu kita terima atas pemahaman iman bahwa keselamatan sudah Tuhan berikan. Ya. Keluarga merasakan keselamatan dari Tuhan. Itu penting. Dinikmati keselamatan itu bukan nanti setelah Tuhan panggil kita, tetapi keselamatan itu kita rasakan hari ini, day to day, dalam perjumpaan dengan anggota keluarga yang lain, dan itu menjadi sebuah semangat yang besar untuk kita mengucap syukur. Jika keluarga kita sudah bisa menikmati Injil, merasakannya terus, ini menjadi sebuah kekuatan yang menggelora, yang terus ada, mengalir, dan itu bisa kita pancarkan, kita salurkan untuk orang lain. Tapi jika ini belum kita pahami secara utuh, maka yang terjadi keluarga ya apa adanya mengalir. Pendidikan iman itu kewajiban gereja, pendidikan moral itu di lembaga tertentu dan sebagainya. Tidak seperti itu. Etika, moral, keputusan-keputusan etis yang harus dibangun dari anak-anak kita itu tanggung jawab kita semua sebagai keluarga. Tidak bisa kita melepaskan kewajiban itu kepada pihak lain serta-merta. Tidak bisa. Penting merasakan kasih Allah yang menyapa kita. Yang kedua, kasih Allah, Injil itu kita hayati bahwa itu harus disebarkan, harus disampaikan kepada orang lain. Dan biarlah melalui perjamuan kudus yang akan kita terima, itu menyukakan hati kita, menyegarkan iman kita untuk terus bersemangat menggelorakan Injil dalam kehidupan keluarga kita. Menarik ketika tidak harus pikiran kita, benak kita dipenuhi bahwa Alkitab kemana-mana, menceritakan ayat-ayat dalam Alkitab dan dikait-kaitkan dengan itu terus-menerus. Tidak. Sikap hidup, tata hidup keluarga itu
menjadi sesuatu yang sangat efektif untuk memberitakan Injil. Yang ketiga, keluarga itu mesti mengalami dinamika. Ada sesuatu yang terus berubah, ada sesuatu yang terus berganti, suasana tidak tetap. Dan itu seringkali ada kelemahan-kelemahan yang dialami oleh keluarga kita. Dan momen bulan keluarga ini, kita akan memohon berkat Tuhan untuk bisa menerima pemulihan darinya, sehingga keluarga kita tadi tersemangati kembali, punya kesegaran iman, punya komitmen yang lebih utuh untuk bisa merasakan berkat keselamatan yang Tuhan berikan dan memberitakan Injil dalam kehidupan keluarga. Kiranya ini menjadi sebuah catatan kita semua bahwa kita harus berhenti sebagai keluarga mengandalkan yang berlebihan kepada pihak lain dalam rangka pendidikan iman. Tapi orang tua bertanggung jawab untuk bisa mengajak generasi muda terlibat aktif dalam pembinaan tersebut. Terlibat aktif bukan hanya sebagai objek, tapi menjadi subjek bersama-sama dengan bapak ibunya. Itu menjadi penting. Dan ingat, ketika kita membaca Amsal pasal 22 ayat 6, di situ mengatakan, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Selamat berproses, selamat bertumbuh dalam keluarga, selamat memberitakan Injil. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Dan sebelum kita bersama-sama mengungkapkan suasana batin kita untuk merespon undangan Tuhan dalam perjamuan kudus, mari kita berdoa. Ya Bapa, kiranya kesadaran kami atas tugas panggilan Tuhan dalam keluarga, kami hayati betul bahwa memberitakan Injil bukan lagi tugas yang kami lemparkan kepada pihak lain, tapi keluarga kami adalah gereja inti, gereja kecil yang harus memulai karyanya, memulai pekerjaan yang Tuhan percayakan pada kami untuk disampaikan, diwujudkan dalam kehidupan nyata kami. Biarlah kami, Tuhan mampukan untuk menerima keselamatan yang Tuhan nyatakan dalam keseharian kami. Kebahagiaan, sukacita yang lahir dari pemahaman itu membentuk kami untuk bertanggung jawab menanamkan nilai-nilai dasar-dasar iman kepada anak cucu kami, dan itu menjadi hal yang baik, memulai hal yang baik, memulai pekerjaan untuk mewartakan Injil yang Tuhan percayakan kepada setiap keluarga kami. Mohon penyertaan dan berkat-Mu, dan kiranya Tuhan juga mampukan kami untuk meneduhkan hati, merasakan berkat Tuhan untuk bisa merespon undangan Tuhan dalam perjamuan kudus dengan hati yang tulus dan terbuka, menerima setiap berkat yang terulur melalui pengorbanan dan kasih Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat mempersiapkan diri untuk mengikuti perjamuan Tuhan. Shalom.